Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Arinabila dengan NIM 220803102062. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai portofolio manajemen 2 sebagai tugas UTS dari mata kuliah sekuritas dan portofolio. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai portofolio manajemen 2. Nah, materi-materi yang akan saya sampaikan di penjelasan kali ini, eh, yang pertama ada tentang komponen dari portofolio, kemudian yang kedua ada konsep-konsep dasar dalam teori portofolio, dan yang terakhir adalah mengukur pengembalian yang diharapkan di portofolio. Di penjelasan yang pertama mengenai komponen portofolio, di komponen portofolio terdapat 4 jenis portofolio. Yang pertama ada saham, kemudian yang kedua ada reksadana, yang ketiga ada obligasi, dan yang terakhir ada waran. Selanjutnya adalah konsep dasar dalam teori portofolio. Yang pertama, portofolio yang efisien dan optimal. Maksudnya sendiri adalah pada konteks keuangan, portofolio yang efisien dan optimal ini mengacu pada kombinasi investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan tertinggi untuk tingkat risiko tertentu. Portofolio ini dirancang untuk mencapai tujuan investasi dengan meminimalkan risiko sebanyak mungkin atau untuk tingkat risiko tertentu memaksimalkan pengembalian. Beberapa karakteristik portofolio yang efisien dan optimal meliputi yang pertama ada diversifikasi. Kemudian yang kedua ada tingkat pengembalian yang optimal. Yang ketiga ada manajemen risiko. Yang keempat ada efisiensi biaya. Dan yang terakhir ada tujuan dari investasi yang jelas. Portofolio yang efisien dan optimal dapat diidentifikasi dan dikembangkan melalui analisis dan perencanaan investasi yang cermat, termasuk penilaian risiko, alokasi aset yang tepat, dan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi pasar dan performa investasi. Kemudian ada fungsi kegunaan dan kurva indifferent. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa kurva indifferent dapat diterapkan untuk membantu investor atau manajemen portofolio dalam pengambilan keputusan alokasi aset. Kurva indifferent dalam hal ini membantu menggambarkan preferensi resiko return investor terhadap kombinasi investasi yang berbeda. Di situ dijelaskan bahwa tingkat U aksen di titik U aksen tingkat pengembalian yang diharapkan lebih besar dan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan pada tingkat U1, U2, atau U3. Selanjutnya adalah aktiva beresiko dan aktiva bebas resiko. Di mana aktiva beresiko merupakan aktiva yang pengembaliannya akan diterima di masa depan dan bersifat tidak pasti, karena memiliki resiko yang lebih tinggi daripada aktiva bebas resiko yang dimana pengembalian di masa depannya dapat diketahui dengan pasti. Selanjutnya adalah mengukur pengembalian yang diharapkan di portofolio. Di sini kita dapat mengukur melalui dua cara. Yang pertama dengan pengembalian portofolio tunggal, kemudian yang kedua adalah dengan menghitung pengembalian yang diharapkan dari portofolio aktiva beresiko. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengembalian portofolio periode tunggal. Rumus dari pengembalian portofolio periode tunggal ini adalah RP sama dengan
W1 kali R1 ditambah W2 kali R2 sampai seterusnya hingga WG dikali RG. Kemudian di situ RP itu diketahui sebagai pengembalian portofolio, kemudian W1 merupakan bobot masing-masing aset dalam portofolio, kemudian nilai R adalah pengembalian yang diharapkan dari masing-masing aset. Kemudian ada rumusnya RP sama dengan sigma WG dikali RG. Itu adalah komponen yang dijelaskan di atas. Nah, langsung saja ke contoh soalnya, di mana di situ ada soal diketahui aktiva 1 memiliki nilai pasar sebesar 6 juta dolar dengan tingkat pengembalian 12%. Kemudian di aktiva 2, nilai pasar diketahui sebesar 8 juta dolar dengan tingkat kembalian 10% dan aktiva 3 memiliki nilai pasar sebesar 11 juta dolar dengan tingkat pengembalian sebesar 5%. Sehingga diketahui sigma nilai pasar adalah 25 juta dolar. Kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu R1, kita harus mencari tahu dulu R1-nya. Di situ untuk mencari R1, yaitu tingkat pengembalian dikalikan W1. Jadi R1 sama dengan 12% dikalikan W1 atau sama dengan 6 juta dikali 25 juta dolar tadi, sehingga diketahui R1 sebesar 24%. Kemudian di situ juga diketahui R2 sebesar 32%, kemudian R3 sebesar 44%. Kemudian kita masuk ke persamaan RP sama dengan sigma WG dikali RG. Nah, di situ kita tinggal memasukkan data-data dari atas tadi, sehingga diketahui RP sama dengan 0,24 dikali 0,12 ditambah 0,32 dikali 0,10 ditambah 0,44 dikali 0,05. Nah, dari bilangan persen tadi diganti ke desimal terlebih dahulu, sehingga diketahui bahwa RP memiliki nilai 0,0828 atau 8,28%. Selanjutnya, yang kedua, kita dapat mengukur pengembalian yang diharapkan di portofolio dengan pengembalian yang diharapkan dari portofolio aktiva beresiko. Dengan rumus ERP sama dengan W1 ER1 ditambah W2 ER2 sampai seterusnya. Di mana diketahui ERP adalah pengembalian yang diharapkan dari portofolio sepanjang periode waktu tertentu. Kemudian W merupakan bobot aset, kemudian ER adalah pengembalian yang diharapkan dari aset tadi. Kemudian secara sistematis pengembalian yang diharapkan dapat dihitung dengan rumus ERP sama dengan W1 ER1 seperti yang dijelaskan di atas tadi. Kemudian kita langsung saja menuju ke contoh soal. Nah, di sini diketahui bahwa ada 5 data, diketahui N1 memiliki tingkat pengembalian 15% dengan probabilitas kejadiannya 0,50. Kemudian di N2 diketahui tingkat pengembaliannya 10% dengan probabilitas kejadiannya sebesar 0,30. Di N3 tingkat pengembaliannya sebesar 5% dengan probabilitas kejadiannya 0,13. Kemudian di N4 tingkat pengembaliannya sebesar 0% dengan probabilitas kejadiannya sebesar 0,5. Kemudian di N5
memiliki tingkat pengembalian di minus 5% dengan probabilitas kejadiannya sebesar 0,20. Kita langsung masuk ke persamaan tadi, yaitu ERP sama dengan W1 kali ER1 dan seterusnya. Di situ diketahui dari contoh soal tadi, kita langsung masuk ke persamaannya. Di situ ER sama dengan 0,50 dikali 15% ditambah 0,30 dikali 10% ditambah 0,13 dikali 5%, kemudian ditambah 0,05 dikali 0% ditambah 0,20 dikali min 5%, sehingga diketahui jumlahnya adalah 11%. Yang artinya 11% ini merupakan nilai atau rata-rata hitung mean yang diharapkan dari distribusi probabilitas bagi tingkat pengembalian saham X, Y, Z. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.